kita fasal meneruskan kajian fikih Syafi'i sampai ke fasal furu' al-wudu sekarang atau fasalnya apa sekarang? Furu' al-wudu awal. Ya. Itu sama sekali belum dibahas itu. Oke. Fasal wa furu' al-wudu atau sebelumnya kita baca mufradat atau kosakata dari kitab fikih tersebut. Dimulai dari apa pertama? An-niyah artinya niat. Kemudian setelah niat apa lagi? Syai' artinya sesuatu. Setelah itu apa lagi? Wudu. Setelah itu fard artinya harus atau wajib. Di sini fard artinya kewajiban atau keharusan. Setelah itu apa? Ras kepala. Ras kepala, kalau misalnya rois itu ketua. Bisa juga kepala. Rois itu ketua. Kalau ras itu kepala. Setelahnya mirfaq. Mana makna mirfaq? Apa arti mirfaq? Iya, sikut. Setelahnya makna yad adalah tangan. Ya. Kemudian wajh. Bisa juga wajh artinya sisi. Ya, wajah bisa juga artinya sisi. Setelah itu tasmiyah atau tasmiyah adalah mengucapkan bismillah. Ya, mengucapkan bismillah. Kalau tasmiyah juga bisa artinya menamakan, memberi nama, bisa juga. Berarti ada dua makna. Kemudian apalagi? Sunnah. Makna sunnah adalah sunnah, sesuatu yang tidak wajib di sini. Maksud di sini sunnah artinya yang tidak wajib atau ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Apa yang diberi pahala bagi siapa yang melakukannya, mengerjakannya, dan tidak diberi dosa atau tidak berdosa bagi yang tidak melakukannya. Kemudian ka'ab, arti ka'ab adalah mata kaki. Setelah itu rijl artinya kaki. Kemudian udhun apa? Telinga. Setelahnya istinsyaq. Apa artinya istinsyaq? Iya, memasukkan air ke dalam hidung atau menghirup air ke dalam hidung namun tidak sampai dimasukkan ke leher atau tenggorokan. Jadi sampai sini saja. Kemudian apalagi? Madmadah, kumur. Setelahnya ya, maknanya apa ya? Apa artinya? Telapak tangan. Ya, terus mualat atau mualat. Peraturan itu tartib, murattab. Kalau misalnya mualat itu apa Indonesia mualat? Mualat itu seperti setelah mencuci wajah langsung mencuci lainnya tanpa dipotong dengan hal lain. Apa itu? Bukan berurutan. Dan juga kalau misalnya tertib itu tertib sama dengan berurutan. Di sini memang tertib tapi berkesinambungan. Gitu, berkesinambungan namanya. Iya. Berturut-turut. Berkelanjutan. Tidak untuk tafsirkan, tapi untuk paham insyaallah. Setelahnya usbur. Pakai shot. Ya pakai shot ya. Bukan pakai sin. Kalau pakai sin itu minggu, pekan. Kalau misalnya pakai shot berarti dia adalah jemari atau jari.
baik itu jari tangan atau jari kaki. Lagi setelahnya, baik, lehya artinya jenggot, ya. Jenggot atau janggut itu termasuk lehya. Kemudian dalam asar termasuk lehya. Kemudian jadi itu baru setelahnya batin artinya tidak tampak batin. Kalau batin artinya apa batin? Kalau batin kancing. Kemudian apa lagi? Zahir, ya tahu. Zahir artinya nampak. Seperti juga lahir, melahirkan. Jadi menampakkan bayinya dari kata zahir itu. Kemudian apa lagi? Yasar atau yusra artinya apa? Berjalan tidak betul. Apa artinya yasar atau yusra? Kanan atau kiri? Kiri atau kanan? Yamin kanan, yumna kanan, yasar kiri. Ya, yusra kiri, yasar untuk muzakkar, untuk laki-laki, yusra untuk muannas, untuk perempuan atau yang sembilan dalam bahasa. Kemudian yamin, yamin atau yaman, yumna. Ya. Setelahnya adalah zakara yadhkuru, menyebut, ya. Zakara yadhkuru, menyebut atau mengingat bisa. Setelah itu apa rotawi rotibu? Menertibkan. Kemudian artinya adalah mencuci atau mandi. Irtasala yartasilu artinya mandi. Kemudian wasala yaghsilu, mencuci. Iya, mencuci. Wasala yaghsilu. Kemudian qaddama yuqaddimu artinya mendahulukan. Ya, qaddam artinya kaki, tapi ini lain lagi. Ini fi'il, kata kerja, mendahulukan. Kemudian khallala yukhalilu, seperti menyela-nyela. Khallala yukhalilu. Ada lagi? Masih ada atau selesai? Oke, kita ke kitabnya sekarang. Halaman 6. Halaman 6. Kitab Mata Nabi Syuja'. Wahyu Taqrib. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal wa furudul wudu'i sittatu asya'. An-niyatu 'inda ghuslil wajh wa ghuslul wajh wa ghuslul yadaini ila al-mirfaqain wa mashu ba'dhi ar-ra's wa ghuslul rijlaini ila al-ka'bayn wa tartibu 'ala ma dzakarna. Pasal yang baru, wa furudul wudu'i sittatu asya', dan furud jamak dari fard, artinya adalah kewajiban apa sekarang? Wudu. Kewajiban dalam wudu menurut Imam Syafi'i ada 6 perkara. Sittatu asya', 6 asya' jamak dari syai', artinya sesuatu atau perkara atau hal. Berarti kewajiban. Iya. Halaman 6. Kewajiban wudu itu ada 6 perkara, 6 hal. Yang pertama, an-niyatu 'inda ghuslil wajh, yaitu
berniat inda selagi ghusl. Apa ghusl? Mencuci wajah. Nah, sekarang dalam fikih Syafi'i itu berarti kalau misalnya kita berwudu itu langsung cuci wajah, kewajibannya. Nah, niatnya itu ketika mencuci wajah. Kalau misalnya itu gimana? Niatnya kapan? Sebelum. Tapi di sini niat di sini maksudnya keabsahan, formalitas niat itu ada ketika kita mencuci wajah dalam fikih Syafi'i. Oke, berarti ketika mencuci wajah kita sudah meniatkan di dalam hati, bukan sudah, sedang meniatkan di dalam hati. Dan yang sahih adalah bahwasanya niat itu mu'tabar atau sudah menjadi formal di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum kita melakukan wudu tersebut, ya. Sebelum kita melakukan wudu tersebut, yang namanya niat itu kan ada di hati. Dan niat fil lugha al-qasdu wal azm, yaitu qasd itu artinya menunjukkan sesuatu, memaksudkan sesuatu. Azm berarti menginginkan, iradah. Nah, selama kita tahu bahwasanya kita akan atau mau melakukan sesuatu, itu berarti kita sudah meniatkan. Oke? Kita sudah meniatkan. Kalau misalnya antum nanti hari jam 11 antum misalnya niat untuk pulang. Nah, maksudnya mau pulang nanti jam 12 saya akan pulang. Itu berarti sudah menjadi niat. Nah, kalau misalnya dalam wudu, niat itu yang sahih adalah sebelum wudunya. Namun bukan dalam artian sebelum wudunya dalam berapa waktu, sejam yang lalu, itu terlalu lama. Namun sebelum melakukan pekerjaannya, itu dinamakan niat dalam beribadah. Nah, adapun niat ketika membasuh wajah ini saya pikir kurang tepat, wallahu a'lam. Juga niat ketika takbiratul ihram kalau misalnya fikih Syafi'i, ya, atau sebelum takbiratul ihram seperti mengatakan, mengucapkan usolli fardhu apa usolli apa ini lafaznya? Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, ada juga beberapa ulama dalam mazhab Syafi'iyah mengistihbabkan atau menganjurkan untuk mengucapkan, melafalkan niat sebelum wudu, ada juga. Namun tidak perlu, itu tidak perlu. Yang kedua dalam fikih Syafi'i adalah ghusl al-wajh, yaitu mencuci wajah. Berarti diharuskan yang mencuci, adanya usaha untuk mencuci, tidak hanya sekedar membasuh atau mengusap saja, tidak, tapi mencuci. Dan batasan wajah di sini dari batasan kuping hingga batasan kuping kanan sampai kuping kiri, dan batasan sini sampai akhir dagu, bukan di bawahnya tadi. Oke, itu batasan untuk wajah. Nah, di sini wajah juga terdapat sebenarnya terdapat perselisihan antara ulama atau fuqaha. Wajah di sini apakah termasuk dalam wajah itu hidung, dua lubang hidung dan mulut termasuk wajah atau bukan, atau dia memang tidak termasuk wajah? Dalam fikih Syafi'i kedua ini bulu hidung, lubang hidung dan dalamnya mulut itu bukan termasuk wajah. Oleh karena itu dalam fikih Syafi'i tidak diwajibkan untuk istinsyaq atau istinshar, dan tidak diwajibkan untuk berkumur-kumur sebelum membasuh wajah, melainkan sunnah. Namun dalam ulama lain, mazhab lain seperti mazhab Hanbali itu mewajibkan untuk istinsyaq, istinthar dan madmadah dan kumur-kumur, karena ini termasuk dalam wajah. Nanti akan kita bahas. Baik, wa ghuslu al-yadaini ilal mirfaqain, dan ghusl mencuci al-yadain kedua tangan ila al-mirfaqain. Yad itu yadain, yad itu dari ujung jemari sampai ke sini, itu termasuk yad. Ya, dari ujung sini sampai di sini termasuk yad. Kalau misalnya sini aja itu kaf namanya. Nah, kalau sini mirfaq. Tapi secara keseluruhan ini adalah yad.
Ya ini juga boleh dikatakan sebagai yad, tidak apa-apa. Yang ini aja. Baik, wa ghuslu al-yadain. Ghusl, apa arti ghusl tadi? Mencuci. Baik, ada perbedaan antara ghusl dan ghusl. Perbedaannya apa? Ada ghusl, ada ghusl. Gha, ada gu. Kalau ghusl itu mencuci, umum mau mencuci mobil misalnya. Ghusl sayyarah misalnya, ghusl wajah misalnya. Itu mencuci. Namun kalau misalnya ghusl itu lebih dekat kepada mandi. Mandi, oke? Berarti ghusl itu berarti mandi. Kalau misalnya ghusl itu mencuci secara umum. Al-yadain, kedua tangan. Ila, menuju, berarti ini ada pembatasan. Menuju al-mirfaqain, kedua siku. Berarti yang wajib adalah dari ujung jemari sampai ke ujung siku, sampai ke siku. Setelah itu tidak diwajibkan, walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan menambah sedikit itu mustahab. Namun lebih baik kita tidak menambah sedikit, tidak bermaksud menambah sedikit, ditakutkan terjerumus kepada perkara yang baru dan dibaru-barukan. Baik, kemudian wa mashu ba'dir ras. Wa mashu ba'dir ras. Mas apa sih mas? Mengusap. Jadi beda antara masih dengan ghusl. Ghusl itu dia semacam mencuci dan ada upaya untuk membersihkan benar-benar. Namun kalau masih itu sekadar mengusap saja, seperti mengusap saja. Tidak ada upaya untuk mencuci atau membersihkan benar-benar. Nah, mashu, mengusap, ba'd. Di sini ba'd artinya adalah sebagian. Mengusap sebagian dari kepala. Berarti yang dimaksud dengan kepala bukan seluruh kepala ini, karena ada wajah dan ada ini. Tapi yang dimaksud kepala adalah bagian yang tumbuh di dalamnya secara normal rambut. Itu kepala ini maksud. Oke, ini kepala. Bukan termasuk sini, ini udah wajah. Walaupun secara bahasa kita ini semua adalah kepala. Ini bagian dari kepala. Namun yang dimaksud kepala, ros dalam fikih ini adalah sini sampai akhir. Nah, dalam fikih Syafi'i, pembasuhan kepala itu dilakukan atau diwajibkan hanya setengahnya saja, tidak sampai akhir. Adapun ulama lain, mazhab lain mengharuskan atau mewajibkan semua. Jadi dalilnya itu ada Famsahu biru'usikum, ya kan? Di surat Al-Maidah. Imsahu berarti perintah untuk menyapu atau apa namanya tadi? Mengusap. Bi ru'usikum. Nah, ada huruf ba di sini. Huruf ba di sini maksudnya apa? Apakah huruf ba di sini untuk tab'id atau untuk bayan? Kalau misalnya tab'id itu artinya berarti menyebagiankan. Kalau misalnya untuk bayan berarti menyeluruhkan, karena hakikat dari kepala sini sampai akhir rambut kita. Nah, kalau di dalam fikih Syafi'i ditafsirkan famsahu imsahu bi ru'usikum, ba di sini adalah ba untuk menyebagiankan. Oleh karena itu dalam fikih Syafi'i mashu ba'dir ras, sebagian dari rambut, dari kepala. Baik itu yang botak, yang pendek rambutnya atau yang panjang rambutnya, ba'd ini aja. Dan enggak disyaratkan untuk semuanya. Baik, seperti itu ya. Nah, adapun ulama lain disyaratkan semuanya dengan cara seperti ini. Dengan adanya hadis dalam Bulughul Maram, suatu saat kita akan belajar seperti ini ya. Balik ke depan lagi. Jadi ke belakang sampai akhir, kemudian ke depan lagi, dan setelah itu baru membasuh atau mengusap kedua telinga, baik itu zahirnya atau dalamnya. Nah, oke. Jadi dalam fikih Syafi'i mengusap seluruh kepala itu sunnah, bukan wajib dalam fikih Syafi'i. Namun mazhab lain itu wajib, dan saya memegang mazhab yang lain selain fikih Syafi'i berdasarkan ayat dan hadis. Ayatnya wamsahu biru'usikum, bi di sini lebih cocok untuk ditafsirkan untuk bayan lil haqiqah, yaitu
menjelaskan hakikat dari kepala, yaitu dari awal sini sampai sini, kemudian ditafsirkan dalam hadis yang insya Allah akan kita pelajari di Bulughul Maram. Saya tidak hafal nomor berapa hadisnya, menjelaskan sifat pembasuhan atau pengusapan kepala itu ada, mungkin bisa antum cek lagi nanti suatu saat. Itu dari Aqbal wa Adbar, jadi ke depan dan ke belakang. Nah, itu yang saya pegang. Kalau misalnya antum selama ini memang diajari untuk menyebagiankan, itu tidak masalah, karena itu ijtihad sebagian ulama, dan adapun yang seluruhnya itu juga ijtihad sebagian ulama. Jadi dua-duanya insya Allah tidak layak saling mengingkari. Maksudnya, ya satu boleh saya anggap antum salah misalnya dengan setengah ini, namun kalau antum menjalankannya, yaitu mazhab antum, jadi tafadhol. Kalau misalnya mau mengikuti yang seluruh, tafadhol, dan itu Anda mengikuti yang seluruh wajibnya. Nah, selama ini mengikuti yang mana? Selama ini seluruh atau sebagian? Seluruh. Tapi kok yang hari Minggu mengatakan sebagian, yang hari Ahad, peserta hari Ahad bilang biasanya sebagian. Nah, seluruh atau sebagian? Nah, seluruhnya ini, misalnya kepalanya botak itu, kalau botak gundul, baik gundul pacul atau gundul yang lainnya, itu nggak masalah apa, itu cuma mengusap aja. Nah, kalau misalnya punya rambut sependek saya misalnya, apakah harus semua rambut kena air? Apakah harus? Harus atau tidak? Hah? Gimana Irfan? Harus atau tidak? Tidak harus. Karena kalau misalnya harus berarti mencuci dong. Kan imsah. Imsah berarti membasuh atau mengusap, bukan insil, bukan mencuci. Adapun kalau misalnya perempuan, apakah harus semua rambutnya dibasahi? Enggak, nanti masuk angin dia. Kian. Semua rambut panjang sampai ke lantai misalnya semua harus dibasahi dulu, itu enggak, itu apa, habis airnya nanti buat rambut aja. Masukun ba'dil ras wa ghuslu ar-rijlaini ilal ka'bain, dan ghusl. Apa arti ghusl tadi? Mencuci ar-rijlain. Rijl kaki, kedua kaki. Nah, sekarang ada batasan. Kalau misalnya rijl itu kaki, itu dari ujung kaki sampai paha atas, itu kaki semua. Nah, sekarang yang mana batasannya? Ila. Nah, di sini ada ila. Berarti ada batasan akhir al-ka'bain, kedua mata kaki. Al-ka'bain, kedua mata kaki. Jadi yang wajib untuk kaki adalah pencucian dari ujung jarinya sampai ke kedua mata kaki. Itu yang wajib. Wat tartib dan menertibkan. Di sini berarti tartib artinya menertibkan, maksudnya apa? Berurutan, ya bagus, berurutan. Berurutan ala sebagaimana apa yang telah zakarnahu. Zakar sebutkan, nah di sini kita yang telah kita menyebutkan dia sebagaimana telah kita sebutkan, sebagaimana yang telah kita sebutkan, yaitu yang tadi ada 5 perkara yang tadi sebelumnya, dari niat, ghuslul wajah dan ghuslul yadain, masuk bebas, wa ghuslul rijlain ila ka'bain. Oke, ada yang mau bertanya sampai saat ini? Iya. Itu siapa namanya? Bejo. Hah? Siapa? Apa? Kalau gurunya kakinya apa? Namanya siapa? Rio aja deh biar gampang. Rio. Kalau gurunya sampai atas ini tapi gurunya. Wallahu alam ada atau tidak yang berpendapat seperti itu. Namun yang sahih itu sampai mata kaki saja, tidak sampai lutut. Dan mungkin saja justru kalau sampai lutut itu bisa terjerumus dalam perkara yang baru. Walaupun saya nggak bisa mengatakan ada atau tidaknya ulama yang berpendapat demikian, tapi itu khotob, salah. Puas nggak jawabannya buat Pak Taufik? Itu Taufik. Oleh yang terkait yang tadi memajangkan melebihkan. Iya, itu masalahnya ada dalilnya hadis yang sesuai mengatakan sungguhnya bagaimana yang memberikan ayat itu kan percaya, maka siapa yang bisa menanyakannya maka banyak kanan. Apakah itu sahih seperti itu? Riwayatnya
Akan saya cek kalau gitu ya. Akan saya cek. Mana lupa kami. Insya Allah akan saya cek, mudah-mudahan ketemu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan ingat juga. Nah, Mas kalau perempuan pakai jilbab misalnya mau wudhu kan repot, boleh nggak? Nggak usah. boleh nggak usah nggak usah disingkap semuanya, boleh. Tapi nggak apa-apa. Jadi tetap pakai. Nggak apa-apa. Namun yang sini harus kena. Oh. Dan juga talinya. Obat wajah. Ya, dan juga ya kalau misalnya sini cukup dengan mungkin sebagian nggak apa-apa. Karena dia memakai jilbab ya. Sebagaimana juga dengan imamah. Ketika laki-laki memakai imamah atau sorban, itu memang ada hadisnya di Bulughul Maram, insyaallah kita akan pelajari suatu saat. Itu cukup malah kita meneteskan air pada imamahnya, jadi nggak usah semuanya. Nah itu dalam kondisi seperti itu. Adapun dalam kondisi normal, nggak pakai jilbab, nggak pakai imamah dan sorban, atau peci misalnya sebagai kiasan dari imamah. Nah itu dalam keadaan normal itu tetap wajib untuk membasuh sebagian jika antum meyakini sebagaimana mazhab Syafi'i sebagian, atau seluruh jika memang antum meyakini seluruhnya seluruh. Puas. Jadi nggak usah dibuka cuma kali itu. Atau tetap harus. Kalau misalnya bisa dibuka harus. Oh, dibuka. Maksudnya dibuka untuk sedikit. Tapi tidak diwajibkan untuk seluruhnya dia. Karena dia dalam keadaan memakai jilbab kan. Dalam keadaan memakai jilbab ya. Beda dengan dalam keadaan biasa. Sebagaimana dalam keadaan berimamah. Ini tidak wajib seperti itu. Tidak wajib seperti itu. Ini rukhsah namanya, bukan harus. Apa tadi yang mau bertanya? Tidak ada, atau tidak ada orang di sana. Baik, kemudian kita teruskan. Wa sunanuhu asyratu asya, dan sunah-sunahnya. Berarti yang sebelumnya tadi fardu ya, kewajiban. Nah, sekarang sunah-sunahnya berarti tidak wajib. Dan sunah-sunahnya ada 10 hal. Yang pertama at-tasmiyah. Apa arti tasmiyah? Mengucapkan bismillah. Oh, saya lupa hadisnya. Ada hadisnya yang mengatakan bahwa tidak ada wudu tanpa mengucapkan bismillah. Tidak yang maknanya tidak ada wudu tanpa mengucapkan bismillah. Baik, para ulama berbeda pendapat apakah wudu atau apakah membaca basmalah itu wajib dalam berwudu atau tidak, atau sebelum wudu atau tidak. Karena ada hadis yang mafhum zahirnya itu menunjukkan wajibnya mengucapkan tasmiyah dalam mengucapkan bismillah dalam wudu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini di kitab Bulughul Maram ada ini. La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Berarti la wudu'a, la di sini dalam ilmu nahwu adalah an-nafiyah lil jins, yaitu la yang menafikan, membatalkan jenis sesuatu. La wudu'a, tidak ada yang namanya wudu. Tidak ada di sini bisa ditafsirkan tidak sah atau tidak sempurna. La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak sempurna atau tidak sah wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah atas wudu tersebut. Mafhum zahir dari hadis ini bahwasanya wajib bagi seorang yang berwudu itu untuk mengucapkan bismillah sebelum berwudu. Itu zahir hadis. Nah, di sini tafsiran dari la wudu'a, kolam ada. Ini maksudnya spidol itu apa itu? Tolong diambilkan atau lihat saya. Ada spidol. Ada. Baik. Hadis ini adalah la wudu'a. Nah, di sini la artinya tidak ada. Wudu'a, nggak ada yang namanya wudu bagi orang yang tidak menyebut Allah. Maksudnya tidak mengucapkan bismillah sebelum berwudu. Baik, di sini la ditafsirkan oleh ulama, la di sini berarti dia la untuk membatalkan wudu. Berarti la untuk ijza'nya
batal. Maksudnya dia tidak sah wudunya. Ada juga yang mengatakan la di sini untuk ikmal, penyempurnaan, penafian penyempurnaan, berarti tidak sempurna wudu seorang yang tidak mengucapkan bismillah sebelumnya. Nah, jadi disinilah penyebab ulama berikhtilaf atau berselisih pendapat dalam menafsirkan la wudu'a, tidak ada wudu. Nah, di sini tidak ada, maksudnya tidak ada apanya, tidak ada zat wudunya, tidak sah atau tidak sempurna. Yang mana yang benar? Kalau yang mengatakan, misalnya ulama mengatakan tidak sah, berarti menjadikan tasmiyah mengucapkan bismillah itu wajib. Kalau ulama yang menafsirkan la wudu'a di sini adalah tidak sempurna wudu seseorang yang tidak mengucapkan bismillah, berarti mengucapkan bismillah sunnah. Nah, mana yang sahih? Mana yang sahih? Hah? Sunnah atau yang sunnah atau tidak? Sunnah ya? Ya, saya memilihnya sunnah. Karena itu yang lebih sahih, maksudnya lebih layak. Karena la di sini tidak pasti berdampak untuk penafian perbuatan tersebut. Nah, zahirul hadis ini saya sebutkan khilafnya. Mazhab Zahiriyah dan salah satu perkataan dari Imam Ahmad itu mengatakan bahwasanya mengucapkan bismillah dalam mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri itu mazhab yang terlalu berkutat pada teks hadis. Bahwasanya mengucapkan bismillah itu wajib dalam berwudu, sebelum berwudu, ketika berniat. Berarti kita menafsirkan ini menafikan sehat atau sahnya wudu. Nah, adapun mazhab jumhur ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga ada juga periwayatan perkataan dari Imam Ahmad dan Imam Ibnu Qudamah, Ibnu Hazm, Ibnu Katsir, dan Syekh Muhammad bin Ibrahim, gurunya Syekh bin Baz, dan Syekh Abdul Aziz bin Baz, muridnya Syekh Muhammad bin Ibrahim. Mereka mengatakan bahwa saya mengucapkan basmalah itu sunnah, dan itu yang sahih. Di situ sunnah. Karena apa? Kalau kita lihat surat Al-Maidah ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bangkit atau menunaikan sholat, ketika sholat, fagsilu wujuhakum, maka basuhlah, cucilah wajah kalian. Dan dalam ayat tersebut tidak ada yang namanya tasbih, mengucapkan basmalah. Ya, mengucapkan basmalah. Baik, yang terpenting dari beberapa alasan mazhab ini, mazhab jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwasanya mengucapkan tasmiyah itu sunnah, tidak wajib. Dan tidak mengucapkannya walaupun dia tidak wajib, namun berarti kurang sempurna wudunya. Berarti yang sahih atau yang lebih baik adalah mengucapkan tasmiyah sebelum berwudu. Itu yang lebih sahih, lebih sempurna. Kemudian setelah tasmiyah kita punya ghusl kaffain. Apa arti ghusl? Berarti mencuci al-kaffain. Al-kaffain, telapak tangan, boleh telapak tangan. Qabla idkhalihima al-ina, sebelum memasukkan kedua telapak tangan tersebut di dalam wadah. Jadi kalau dari zaman dahulu, para sahabat dan tabi'in dan para ulama, orang-orang zaman dahulu dari kaum muslimin, mereka berwudu menggunakan dengan wadah, bukan dengan keran, karena mungkin zaman dulu belum terpikir tentang keran, poloan, kita nggak tahu. Atau mungkin ada golongan seperti yang di desa-desa muncul kemudian, mungkin sudah ada poloan. Namun ghusl kaffain dianjurkan untuk mencuci kedua telapak tangan sebelum memasukkan keduanya ke dalam wadah. Jadi ada wadah ember misalnya, atau cawan besar, ada air untuk berwudu di dalamnya. Nah, di sini kita dianjurkan untuk mencuci kedua telapak tangan kita 3 kali sebelum kita membasuh wajah dalam fikih Syafi'i.
karena ini nggak wajib. Kumur-kumur dan masukkan air ke hidung nggak wajib. Nah, sebelum mencuci wajah, kita mencuci dulu tangan kita 3 kali dengan cara apapun. Baik, saya bacakan faedah dari kita itu akhir. Tunggu sebentar ya. Oke. Faedah tentang hal ini ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan yang berkaitan dengan hal ini. Keadaan yang pertama, jika dia yakin akan adanya najis di kedua tangannya. Nah, misalnya 3 keadaan ketika kita akan menunaikan wudu berkaitan dengan kedua telapak tangan. Yakin akan adanya najis. Yakin dengan adanya najis yang tertempel misalnya di kedua telapak tangan kita. Nah, dalam keadaan ini, kalau kita yakin ada najis, kotoran serigala misalnya, ada nempel di tangan kita. Nah, untuk wadah kita diharamkan untuk menyentuh air dalam wadah dalam keadaan tergenangnya. Nah, jadi diwajibkan untuk kita mencucinya dengan menurunkan air dengan cara apapun. Yang penting tidak merasuk ke dalam air dalam wadah tersebut. Itu jika kita yakin. Yang pertama itu. Oke. Nah, yang kedua, hanya syukka fi najasatihima kaman nama wala yadri ayat batas bidahu. Jika dia tidak yakin 50-50, oke, tidak yakin akan adanya najis yang tertempel di kedua telapak tangannya. Nah, keadaan seperti ini biasanya keadaan setelah bangun tidur atau ketika bangun tidur. Nah, ketika kita tidur kita tidak tahu kemana berlarinya tangan kita kan, entah ke tempat najis atau kemana gitu kan. Nah, kita tidak yakin dengan najis atau tidaknya, atau adanya najis atau tidak tertempel di kedua tangan. Dalam keadaan ini di sini dianjurkan mustahab. Nah, dianjurkan untuk mencuci 3 kali. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita yakin tidak adanya najis, di sini juga dianjurkan untuk mencuci 3 kali. Nah, sekarang itu yang ina ya, yang adanya wadah air tergenang, dan kita akan memanfaatkan dengan cara langsung menciduk air dengan tangan kita di air tergenang tersebut. Bagaimana jika wudu kita dengan cara air keran? Tidak apa-apa, kita menggunakan membasuh atau mencuci tangan sebelum wudu, itu tidak masalah. Dan itu tidak wajib, oke? Itu tidak wajib. Baik, kemudian setelah mencuci kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam wadah, ada juga al-madmadah, kumur-kumur. Kumur-kumur itu wajib atau sunnah menurut antum? Yang antum meyakini sebelumnya, wajib atau sunnah? Sunnah atau wajib? Ada yang bilang wajib, ada yang bilang terserah. Tapi yang fikih Syafi'i mengatakan itu sunnah. Begitu juga dengan istinsyaq atau istinzar, itu sunnah dalam fikih Syafi'i. Namun saya memegang madmadah, kumur-kumur dan istinsyaq itu wajib kalau saya. Jadi saya melanggar ini, tapi nggak apa-apa, yang penting karena memang bagi saya terlihat dalilnya lebih kuat orang yang atau mazhab yang mengatakan wajibnya kumur-kumur dan istinsyaq. Namun kalau misalnya antum mau mengikuti mazhab Syafi'i, tafadhol kalau misalnya mau mengikuti yang sudah tertera di mazhab Syafi'i atau yang sudah diyakini oleh asatidzah antum. Tapi madmadah itu berarti kumur-kumur, dan kumur-kumur ini, apakah kumur-kumur disyaratkan untuk menggerak-gerakkan air di dalam mulut atau tidak? Nah, atau hanya sekadar kemudian dikeluarkan? Yang mana yang sahih? Digerak-gerakkan ya. Namun juga sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan tidak digerak-gerakkan, hanya memasukkan air kemudian mengeluarkannya itu sama aja, tidak masalah. Itu sudah termasuk kumur-kumur dan berpahala. Oke. Namun secara bahasa yang madmadah itu digerak-gerakkan airnya.
Dan memang tujuannya itu untuk membersihkan apa yang ada di dalam mulut dengan cara digerak-gerakkan, bukan dengan cara hanya dimasukkan saja. Namun sebagian ulama mengatakan hanya dimasukkan saja itu sudah termasuk kumur-kumur dan melakukan sunnah. Sebagaimana istinsyaq ketika kita memasukkan air ke dalam hidung, itu kan tidak harus digerak-gerakkan airnya kan? Nggak harus, cukup memasukkan kemudian keluarkan lagi. Namun kan beda keadaannya, kondisinya sempit, di sini luas di sini, ya. Di sini luas, jadi perlu adanya penggerak-gerakan. Oke. Nah, bagaimana tata cara misalnya tata cara istinsyaq? Tata caranya gimana? Karena 3 hal. Ada 3 pendapat tata cara, atau ada 3 hadis. Ada 3 tata cara. Yang pertama, ini semua ada hadisnya. Namun ada hadis yang dhaif dalam salah satunya. Yang pertama, kita berkumur dengan air cidukan yang sama. Misalnya kita mengambil, kemudian berkumur dan beristinsyaq langsung. Ya, jadi misalnya 1 tangan aja. Ini langsung ambil sebagian air yang sudah tersimpan di sini, ambil sebagiannya, kemudian sebagiannya dimasukkan dihirup ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan. Itu pertama. Dan ini dilakukan 3 kali sunnahnya. Ini ambil lagi sini, oke, 3 kali. Nah, itu cara yang pertama. Yang kedua, caranya adalah ambil kumur-kumur, kemudian ini buang lagi, ambil kumur sampai 3 kali, berarti 6 cidukan air. Itu yang kedua. Dan itu sesuai dengan hadis juga, ada juga hadisnya, dua-duanya sahih hadisnya, atau minimal hasan derajatnya. Nah, yang ketiga, kumur-kumur dulu 3 kali, kemudian memasukkan istinsyaq 3 kali setelah 3 kali kumur-kumur. Jadi 3 kali kumur-kumur, kemudian baru istinsyaq. Dan ini hadisnya dhaif, namun para ulama mengatakan yang ketiga ini juga tidak apa-apa dalam syariat Islam. Tidak apa-apa, para ulama mengatakan seperti itu. Jadi di sini tergantung dengan kondisi kemampuan kita juga, karena tidak semua orang bisa berbuat 1 cidukan untuk kumur-kumur dan untuk istinsyaq. Tidak semuanya, karena kesulitan. Mungkin karena tangannya banyak bolong-bolong atau gimana. Kalau keluar semua airnya kesulitan. Jadi sesuai dengan kadar yang kita mampu aja. Dan 3-tiganya insya Allah sah. Oke. Kemudian wa mashu jami'ir ras, dan mengusap jami' seluruh kepala. Kepala yang dimaksud bukan kepala sampai wajah ya. Kepala yang dimaksud dari ujung rambut, jika memang rambut kalian ujungnya di sini sampai ujung sebelah sini. Nah, bagaimana kalau misalnya ujung rambut orang di sebelah sini? Sini botak. Tetap di sini wajib dia kena. Ya kan sebagian misalnya bapak-bapak karena terlalu pintar atau gimana, depannya botak. Nah, berarti yang sebenarnya yang wajib untuk dibasuh itu rambut atau kepala sih? Kepala. Berarti sini wajib juga, bukan botaknya ditinggalin, kemudian kepalanya rambutnya dibasuh. Yang terpenting sini depannya. Kalau yang di sini depan sini ini muttafaq alaih, disepakati oleh semua ulama. Namun sampai sini itu sebagian ulama berpendapat seperti itu, namun dalam mazhab Syafi'i tidak wajib. Wa mashul udhunain, dan mengusap kedua telinga, zahirihima, yang zahir, yang lahir atau yang nampak bagian luarnya, wa batinihima, atau yang di batinnya itu di dalam ini. Bima injadid, dengan air yang baru. Maksudnya apa? Ketika kita mengusap kepala, itu kita boleh menggunakan cidukan baru untuk telinga. Boleh juga langsung kepala, kemudian telinga. Nah, yang disunahkan kepala langsung telinga, tanpa cidukan air baru untuk telinga. Ngerti atau enggak? Paham? Paham ya? Baik, kemudian wa takhlilul lihyatil kathah, dan menyela-nyela al-lihyah, jenggot yang kathah, lebat. Berarti yang maksud dari jenggot yang lebat di sini apa maksudnya? Apa maksud dari jenggot lebat?
apa maksud dari jenggot yang lebat ini? Ya, tebal. Tebalnya seberapa? Sejari atau seberapa? Apa maksud dari jenggot yang lebat di sini? Maksudnya adalah jenggot itu rambut atau bulu? Rambut itu bulu. Dan bulu itu adalah kulit sebenarnya. Rambut itu adalah kulit. Jadi jenggot yang lebat, definisi yang maksudnya adalah jenggot yang tumbuh berseliweran, bukan berseliweran, bagaimanapun bentuknya, dan dia menutupi pandangan kulit. Maksudnya ketika kita memandang jenggotnya, kita tidak terlihat kulit di belakang jenggot tersebut. Nah seperti ini misalnya, kalau nggak kelihatan kulitnya di belakang kan, nah ini berarti sudah termasuk lebat. Adapun yang masih secuil dua helai atau berbatang-batang, bercabang-cabang, tapi kelihatan kulitnya, maksudnya belakang ini nggak kelihatan kan? Kalau bisa kelihatan, dia bukan termasuk aliyah al-kasra, bukan termasuk lebat. Begitu juga dengan seperti ini, janggut di sini. Kalau misalnya dia lebat, walaupun pendek, namun karena kriwel-kriwel gitu, karena apa namanya, keriting banyak, sehingga menutupi permukaan kulit, nggak kelihatan kulitnya. Nah, itu disebut kasar, lebat. Nah, yang lebat seperti ini itu tidak diwajibkan untuk mencuci seluruh rambutnya, tapi zahirnya saja. Itu yang wajib. Oke. Nah, seperti ini yang wajib. Nah, adapun yang dalam-dalam ini sampai kulit-kulitnya itu sunnah, tidak wajib. Kalau orang punya jenggot segini sampai sini semuanya. Nah, ini kan banyak itu. Itu sama dengan rambut perempuan, banyak kan? Nah, kita nggak wajib untuk semua rambut kita ini airnya, atau dimandikan dengan gayung. Nggak wajib seperti itu. Yang wajib adalah zahirnya saja seperti ini, yang ada di wajah seperti ini. Nah, adapun mentakhlil seperti ini itu sunnah saja, oke? Nanti insya Allah kalau untuk punya jenggot nanti bisa memperhatikan. Kemudian wa takhlilu asabi'il yadaini wa rijlain, dan menyela-nyela jemari kedua tangan dan kedua kaki. Maksudnya di sini menyela-nyela dalam artian benar-benar memijit semuanya, mencuci semuanya. Karena bagaimanapun yang namanya menyela-nyela jari tangan dan kaki itu wajib jika kita meyakini adanya ketidakbasuhan air di dalamnya. Jadi kan ini kan wajib untuk semuanya, wajib. Jadi ya harus kita perhatikan. Adapun untuk menyela-nyela sampai benar-benar, nah itu baru sunnah. Yang penting semuanya terbasuhkan atau tercucikan, oke? Nah, adapun misalnya kaki, sebagian kaki manusia atau terutama orang-orang tua misalnya, itu kakinya dari jari ke jari itu nyambung, nempel sulit dipisah karena nggak tahu mungkin umur atau gimana. Jadi misalnya ini jempol, nah ini apa ini? Nah ini susah ini untuk disela, maka dia dianjurkan, bahkan mungkin diwajibkan sebenarnya karena harus terbasuh semuanya untuk benar-benar memasukkan air ke dalam ini. Kalau misalnya memang tidak bisa, nanti masuk dulu airnya. Kalau misalnya tidak bisa, misalnya digerakin sedikit langsung patah misalnya. Itu dianjurkan untuk benar-benar dia menyelanya atau memasukkan air minimal. Namun yang masih muda, masih lentur dan mungkin bisa dipotong sedikit atau gimana, bisa digeser sedikit. Nah itu wajib bagi dia untuk membasuh atau mencuci semuanya tanpa kecuali. Oke. Jadi ini semua ya, sisi-sisi. Kemudian wa taqdimul yumna 'alal yusra, dan mendahulukan yang sebelah kanan atas sebelah kiri. Ini untuk apa? Untuk kedua tangan ya, dan juga untuk kedua kaki. Ada lagi selain itu? Apa lagi? Kedua pipi kan? Misalnya kanan dulu. Nah, atau telinga, atau kepala, sini dulu, gitu kan? Atau gimana? Berarti untuk yang tangan dan yang kaki aja, oke? Nah, yang selainnya enggak.
Walaupun mungkin kadang-kadang berpasangan seperti dari awal misalnya hidung, berarti istinsyaq yang hidung kanan dulu, lalu hidung kiri. Enggak seperti itu. Atau wajah pipi dulu, baru pipi kiri. Enggak, atau ini dulu, enggak. Nah, jadi mendahulukan kanan sebelum kiri itu sunnah, bukan wajib. Dan para ulama berijma sepakat bahwasanya itu bukan wajib. Jadi kalau misalnya antum membasuh tangan kiri duluan, itu sah wudunya, tidak batal. Tidak ada ulama yang mengatakan itu batal. Baik, tidak ada yang mengatakan itu batal. Jadi boleh dalam artian, tapi tidak wajar ya untuk melakukan kiri. Karena Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW kana yujibuhu at-tayammun, yaitu Rasulullah menyukai mendahulukan kanan fi tana'ulihi, dalam tana'ul itu memakai sendal, dimulai dari kaki kanan. Wa tarjulihi juga itu apa, menyisir, dimulai dari kanan. Sunnahnya seperti itu, tidak harus dimulai dari kanan. Jadi misalnya antum punya rambut dan menyisir, sunnahnya dimulai dari kanan. Baik, diingat-ingat tidak, kalau misalnya orang berwudu dimulai dari kiri itu tidak batal wudunya, oke? Wa taharatu salasan. Namun jika seseorang menyelalukan, selalu mendahulukan kiri daripada kanan, bahkan meyakini kiri itu lebih dulu daripada kanan, nah ini baru yang salah, bisa berdosa dia karena menentukan syariat baru. Wa taharatu salasan, dan menyucikannya tiga ini untuk hal seperti apa aja, nggak semuanya, apa aja. Nah, niat 3 kali nggak? Nah, dimulai dari apa? Setelahnya apa? Kumur-kumur, dari sunnahnya Syafi'i, saya enggak. Kumur-kumur bisa 3 kali, istinsyaq 3 kali, ya, dan istinsarnya. Ya. Kemudian apa lagi? Nah, membasuh, mencuci wajah. Kemudian tangan 3 kali sunnahnya. Setelah tangan apa? Telinga atau kepala? Kepala sekali, ada hadisnya, maratan wahidah. Kemudian terakhir kaki. Ya, telinga termasuk dalam kepala sekali, oke. Kemudian kaki 3 kali. Dan untuk yang ghusl, mencuci, ingat, berarti wajah ini kan fagsilu wujuhakum, itu lebih diperhatikan dibanding mas ini ras, karena mencuci beda dengan membasuh biasa. Oke, begitu juga dengan tangan dan kaki, lebih diperhatikan daripada yang lainnya. Wal mualat, al-mualat, apa arti al-mualat? Apa arti al-mualat? Berkesinambungan itu. Apa arti berkesinambungan? Apa sih artinya? Berurutan. Berurutan dalam artian langsung ya. Oke, al-mualat dalam secara bahasa artinya at-tatabbu'. At-tatabbu' itu saling berturut-turut. Nah, saling berturut-turut tanpa adanya tafsir, tanpa adanya rehat. Maksudnya adalah mutaba'atu ghusl al-a'dha'i ba'daha ithri ba'd bihaitsu yusallu al-'adl qabla an yajifa alladhi qablahu fi zamanin, yaitu mengurutkan antara anggota tubuh lainnya dalam berwudu, jangan sampai dia menunaikan basuhan atau cucian untuk anggota wudu setelahnya, namun yang sebelumnya itu sudah kering duluan. Misalnya kita mencuci tangan sudah 3 kali. Nah, bagian yang paling mudah kering sebenarnya bagian sini kan, paling mudah kering. Nah, mualat itu setelah cuci tangan apa? Basuh kepala. Nah, jangan sampai dia kering duluan sebelum kita membasuh kepala. Jadi misalnya kita mencuci tangan, kemudian mau berulang-ulang dulu,
kering dia. Nah, berarti mualatnya terhapuskan. Tapi mualat dalam fikih Syafi'i itu sunnah, bukan wajib. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya ngobrol dulu, misalnya 5 menit dulu, gosip dulu misalnya. Habis itu baru cuci wajah. Nah, itu tidak batal. Jadi dalam mualat ini ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan bahwasanya mualat itu wajib secara mutlak. Jadi harus kalau misalnya mau wudu aja, nggak usah ngobrol, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah melakukan hal lain yang memotong antara 2 anggota tubuh dalam berwudu. Ya, yang mengatakan wajib mutlak itu Imam Auza'i dan Imam Ahmad, dan juga pendapat Imam Syafi'i di Qaul Qadim, yaitu sebelum menegakkan mazhab beliau, tapi beliau merujuk kembali sehingga tidak menjadi wajib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hukumnya adalah sunnah. Nah, sunnah ini mualat merupakan sunnah, itu pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan, dan mazhab Syafi'i. Dan juga yang pendapat sunnah ini mazhab Zahiriyah dan juga Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, adapun yang sahih adalah pendapatnya mazhab Maliki. Pendapatnya mazhab Maliki, berarti bukan pendapatnya Imam Abu Hanifah, bukan pendapatnya Imam Ahmad, bukan pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi yang lebih sahih ya, pendapatnya Imam Malik dan mazhabnya. Ya, dan juga pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang ini, jika seseorang ingat dia sedang berwudu, nah maka mualat itu menjadi wajib. Maksudnya jika dia ingat benar-benar dia harus berwudu, menunaikan seterusnya, maka mualat menjadi wajib. Dan ketika mampu untuk meneruskannya, tidak ada kondisi yang mengharuskannya untuk memotong wudunya, itu menjadi wajib. Nah, adapun jika seseorang lupa ataupun dia ada kebutuhannya darurat atau kondisi tertentu yang memotong wudunya, maka tidak batal. Ini pendapat Malik dan Ibnu Taimiyah. Nah, jadi seperti ini gambarannya yang sahih. Jika seseorang berwudu setelah mencuci wajah, kemudian ada teriakan maling misalnya, nah, kemudian dia menoleh dan memperhatikan orang-orang berlari dan sebagainya, gebuk-gebukin misalnya. Nah, kan dia langsung lupa, lalai dengan wudunya. Nah, dalam kondisi seperti ini dia dimaafkan karena ada sesuatu yang mengalihkan perhatiannya. Ini dalam kondisi yang lupa ya, lalai. Nah, ada juga kondisi misalnya darurat, misalnya air lama-lama kok sedikit air menetes habis, padahal tinggal 1 jempol lagi. Nah, dalam kondisi ini kondisi yang darurat, yang dia tidak memaksudkannya. Atau ketika baru membasuh wajah, air tiba-tiba habis gitu, berarti harus nyari lagi ke yang lain. Berarti nyari selama 5 menit, kering duluan. Nah, ini dia tidak batal wudunya, boleh langsung setelah mendapatkan air, boleh kemudian meneruskan wudunya. Oke, seperti itu. Adapun jika dia tahu masih wudu, kemudian sampai juga lagi wudu, basuh tangan, kemudian lama-lama jadi ngobrol sendiri, ngobrol aja. Nah, ini baru tidak boleh, wudunya batal. Atau ketika dia berwudu kepikiran, oh iya ya, saya mau telepon ini ya, mau telepon fulan misalnya. Baru basuh wajah, matiin, langsung telepon 1 jam misalnya, atau 5 menit kering. Nah, ini batal wudunya karena dia tidak dalam kondisi darurat, lupa, lalai. Kalaupun lupa, dia disengaja untuk lupa, lalai. Seperti itu. Oke. Jadi itu yang namanya mualat. Ada pertanyaan sampai sunnah-sunnah ini? Silakan yang mau bertanya. Tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada langsung saya tidak apa-apa, tidak batal. Tapi lebih baik tidak. Apalagi sambil kumur-kumur, jangan. Gimana? Selesai jawabnya? Ya. Kalau itu airnya habis tadi,
misalkan kalau mau nyari airnya lagi jauh banget gitu, jadi lama kan. Nah itu dimaafkan, itu maksudnya kita boleh langsung boleh meneruskannya. Namun begini loh, kalau misalnya kan ketika kita mendapatkan air setelah jauh lama gitu kan, itu ya namanya perasaan itu kan ada. Maksudnya nggak mungkin kita ingat tadi, oh tadi baru sampai sini, terus kita teruskan. Itu biasanya enggak, orang secara normal dia akan mengulang lagi kan. Namun secara fikih dia masih dalam kemaafan untuk melanjutkan apa yang tersisa dari wudunya. Ya. Jadi kalau misalnya dia di tempat di LP3 ini wudu baru sampai wajah, kemudian habis airnya. Nah kemudian baru sampai di misalnya di UI baru dapat air. Nah sampai sana itu kan biasanya orang yang nggak pikiran saya tadi sampai mana ya wudu. Karena wudu ini perkara yang kecil gitu, saya nggak besar amat. Jadi orang otomatis secara alamiah akan memulai dari awal, terutama ketika mendapatkan air jauh lebih banyak. Namun secara fikihnya, wallahu alam, dia masih diperbolehkan untuk meneruskan apa yang terpotong, melengkapi apa yang terpotong, apa yang belum diingat. Ya akhwat, ada pertanyaan akhwat? Kalau tidak ada saya langsung lanjut. Kalau misalnya habis wudu itu sebelum kita makan, Apa? hukumnya kita makan setelah wudu sebelum kita mulai sholat. Makan setelah wudu sebelum mulai sholat. Makan tidak membatalkan, kecuali makan daging muda. Nah, tidak membatalkan itu. Karena kalau daging muda memang ada nasnya, ada teksnya. Nggak tahu kalau misalnya antum makan kucing misalnya, karena itu kan haram. Tapi itu tidak ada, nggak ada teks yang membatalkan wudunya. Kalau daging yang dimasak dengan api itu? Daging yang dimasak dengan? Hah? Makan daging. Ini kan apa namanya, panggang. Antum makan sate? Itu makan itu, mau makan daging yang dimasak api itu atau Daging yang dimasak dengan api? Dengan sapi? Dengan api atau dengan sapi? Hah? Dengan api? Langsung dibakar gitu? Pernah dengar dalilnya ada? Pernah dengar? Wallahu a'lam. Saya cek lagi, insyaallah mudah-mudahan saya ini. Ada dalil? Daging yang dimasak dengan api membatalkan wudu. Saya cari lagi. Terima kasih Imam Ahmad sudah membuat PR, dan juga akhirnya tadi satu bikin PR lagi. Antum ya, yang satu ya. Pertanyaan apa tadi yang saya lupa malah. Tadi yang jadi PR. Pertanyaan siapa antum? Apa pertanyaannya tadi? Lupa juga. Antum lupa atau? Wudu panjang. Hah? Wudu yang dipanjangin. Oh, bangun dulu sampai sini. dalilnya itu kan biasanya teksnya itu pada hari kiamat nanti kan Rasulullah. Oh iya, saya tahu. Akan itu nanti saya cek lagi derajatnya. Akan mengenal umatnya. Sementara kita kan ada yang berbeda masa. Saya cek lagi hadisnya. Kalau misalnya emang itu hadis sahih, berarti saya rujuk insyaallah. Saya tahu berarti ini ada sunnahnya. Kalau sahih ya. Iya saya pernah dengar. Namun selama ini yang saya tahu apa yang sudah terbatasi itulah. Kalau misalnya kita sampai lebih ke atas lagi, itu disebabkan bukan karena kita menganggapnya sunnah, itu yang sebelumnya. Kalau yang biasanya itu yang ada satu redaksi yang mengatakan cuma itu ya akan melihat sampai situ saja. Cuman ada lagi satu redaksi yang mengatakan barang siapa yang memiliki yang mampu untuk memanjangkannya maka panjangkanlah. Syukur. Insyaallah akan saya cari lagi kalau saya sempat dan ingat dua ya. Kalau saya sempat dan ingat. Dan juga pertanyaan Imam Ahmad juga yang tadi tentang apa Imam? Alhamdulillah, macam-macam pertanyaan yang bagus. Ada lagi yang mau menambahkan atau mau menjawab pertanyaan mereka? Nggak ada. Saya teruskan dulu. Atau waktunya sudah tinggal berapa menit lagi ya? Habis. Oke, jadi kajian yang ini berarti fardu wudu dan sunnah wudu sudah kita tunaikan. Besok insya Allah pekan depan akan kita mulai dengan istinja dan seterusnya.
Baik, untuk pekan ini memang Ustaz Agus tidak datang, jadi insya Allah Bulughul Maram saya yang akan presentasikan. Tapi sebelumnya hadis berapa sekarang? Atau sebutkan nama hadis, sebutkan hadis. Bulughul Maram. Hah? Apa nama hadisnya? Ini yang Ja'robi itu ya, yang datang seorang badui itu ya, bukan? Iya, fa'uriqu alaihi itu ya. Oke. Insyaallah. Itu sudah dipelajari atau belum sampai situ atau baru sedikit atau gimana? Kalau ya udah nanti kita mulai dari situ insyaallah. Kita mulai dari situ atau langsung kita mulai sekarang? Hah? Mau mulai sekarang langsung atau? Bentar mas, yang mau bayar. Oh iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.